Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sebagai kepala sekolah, saya ingin satuan pendidikan yang saya pimpin maju dan berdaya saing. Untuk itu, ada beberapa hal yang saya lakukan. Di antaranya, melaksanakan pembelajaran yang bermutu, melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler, kemudian untuk mengembangkan profil pelajar Pancasila yang dilakukan pada pagi hari sebelum pembelajaran dimulai. Untuk meningkatkan mutu pembelajaran, saya melakukan pendampingan pembelajaran di sekolah, yaitu seminar kritis, SMP Negeri 3 Narmada, kreatif, inovatif, solutif. Bagaimana langkah-langkah dalam mewujudkan seminar tersebut? Mari kita simak bersama. Ada beberapa tantangan yang saya hadapi dalam melaksanakan pendampingan di sekolah. Di antaranya ada beberapa guru yang mau pensiun dan merasa tidak perlu belajar IT. Strategi dan metode pembelajaran yang belum betul-betul mereka pahami. Proses pembelajaran juga masih berpusat pada guru dan bersifat konvensional. Dan ada beberapa guru juga yang belum menyusun modul ajar sendiri dan masih ambil di PMM atau di internet. Guru belum terbiasa membuat media pembelajaran sederhana. Warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, saya akan melakukan pendampingan terhadap Bapak Ibu berdasarkan hasil observasi semester kemarin. Observasi dilakukan sesuai dengan administrasi yang sudah Bapak Ibu kumpulkan di meja saya. Kemudian observasi yang dilakukan di kelas pada semester kemarin. Dan dari hasil yang saya temukan pada saat observasi semester kemarin, saya ingin mendampingi Bapak Ibu dalam pembelajaran. Tujuan pendampingan ini adalah untuk meningkatkan kesadaran guru bahwa pengajar memerlukan perencanaan. Kemudian membiasakan guru melakukan refleksi pembelajaran, merefleksi diri kita. Sekarang bukan lagi guru yang menjadi sumber belajar, tapi siswa juga sudah sumber belajar di tempat lain. Makanya kita harus tetap belajar. Kemudian yang berikutnya memotivasi guru untuk meningkatkan pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan solutif tadi. Saya mendampingi guru dalam menyusun modul ajar yang inovatif. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada yang bisa saya bantu, Bu? Saya ada sedikit kendala dalam pelajaran bahasa Inggris. Anak-anak itu mendapatkan kesulitan ketika menghafal vocabulary. Nah, kira-kira Ibu ada solusi nggak untuk membuat anak-anak cepat menghafal vocabulary? Saya sih berencana untuk menggunakan quizzes pada saat pembelajaran untuk anak-anak itu terangsang ketika menghafal vocabulary-nya. Tapi yang jadi kendala, saya nggak paham bagaimana menggunakan quizzes itu. Baiklah Ibu, mungkin nanti solusinya sekolah akan melakukan pelatihan tentang quizzes ini dan mungkin juga Ibu bisa mencari informasi lewat YouTube. Oke Bu, terima kasih atas sarannya, atas dukungannya. Sama-sama, semoga nanti berhasil ya Bu. Waalaikumsalam Bu. Gimana belajar di kelas 7? Selama ini saya merasa anak-anak kita ini kurang fokus dan kurang memperhatikan saat kegiatan pembelajaran. Kira-kira kendala apa yang Ibu alami pada saat pembelajaran di kelas? Apa mungkin karena metode pembelajarannya ya Bu ya? Selama ini anak-anak itu lebih seringnya mendengarkan penjelasan, membaca di buku, atau hanya melihat gambar-gambar saja. Bisa jadi. Kira-kira Ibu pernah nggak melakukan eksperimen sederhana atau melakukan metode pembelajaran project based learning? Sepertinya sudah pernah, tapi mungkin saya harus pakai secara proyek kelompok mungkin ya Bu ya, dengan alat dan bahan yang lebih lengkap. Kalau Ibu punya pemikiran seperti itu, Ibu juga bisa berkolaborasi atau diskusi dengan rekan sejawat yang sama-sama
kedepannya siapa tahu dari mereka ibu dapat pengalaman, kemudian bisa sama-sama membuat metode pembelajaran yang tepat untuk tema-tema tertentu. Terima kasih atas undangannya. Mengadakan pelatihan atau berbagi praktek baik berkaitan dengan hal-hal yang diperlukan oleh guru, baik strategi maupun metode pembelajaran melalui komunitas belajar di sekolah. Mendatangkan narasumber yang kompeten di bidangnya. Mendampingi keterlaksanaan pembelajaran di kelas. Guru melakukan metode eksperimen dan project based learning untuk menyajikan pembelajaran lebih bermakna dan nyata. Guru memberikan penjelasan tentang materi, memberikan lembar kerja, peserta didik melakukan tahapan-tahapan eksperimen berdasarkan kelompok yang telah ditentukan oleh guru. Peserta didik melakukan percobaan, mengamati proses percobaan, dan menuliskan hasil percobaan. Kemudian dipresentasikan serta hasilnya dievaluasi oleh guru. Guru menggunakan quizzes game dalam pembelajaran untuk memudahkan peserta didik menghafal vocabulary dalam bahasa Inggris. Metode ini berbasis permainan sehingga terkesan seru dan menyenangkan bagi peserta didik. Peserta didik menjawab soal-soal yang diberikan guru dan langsung mengetahui nilai yang diperoleh. Penggunaan papan digital yang dimiliki sekolah sangat cocok untuk guru-guru bereksplorasi dalam mengembangkan strategi pembelajaran. Penggunaan papan digital ini sangat interaktif, sehingga peserta didik termotivasi, aktif, dan semangat untuk mencoba bagaimana penggunaan papan digital tersebut yang dilengkapi dengan fitur touchscreen. Pada akhirnya, hal tersebut memudahkan peserta didik memahami materi pembelajaran yang disampaikan oleh guru. Spentinar solutif. Saya menggunakan data untuk memahami kelebihan dan kelemahan guru dalam pembelajaran agar bisa memberikan solusi yang tepat, memberikan umpan balik dan membantu guru dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam pembelajaran, membantu guru merencanakan tindak lanjut terhadap hasil pembelajaran yang dilakukan guru di kelas. Hasil dari pendampingan berdampak pada guru dan peserta didik dalam proses pembelajaran, antara lain guru mampu menyusun rencana pembelajaran sesuai dengan kriteria yang sudah ditentukan. Guru mampu merefleksi kelemahan dan kelebihannya dalam proses pembelajaran. Guru mampu menentukan strategi dan metode pembelajaran sesuai dengan materi yang diajarkan. Proses pembelajaran sudah berpusat pada peserta didik. Peserta didik merasa semangat dan aktif dalam mengikuti pembelajaran. Peserta didik lebih cepat memahami materi pembelajaran karena metode yang digunakan oleh guru sudah tepat. Saya merasa sangat antusias dan termotivasi ketika kepala sekolah hadir ke kelas. Ketika proses pembelajaran berlangsung, anak-anak menjadi lebih bersemangat dalam mengikuti pembelajaran. Tak lupa pula saya menyiapkan strategi atau metode pembelajaran dengan perencanaan yang matang, sehingga pembelajaran yang terjadi pada hari itu menjadi lebih menyenangkan dan anak-anak menjadi lebih terkesan. Ketika ibu kepala sekolah masuk di kelas kami jadi sangat bersemangat belajarnya. Dikarenakan bapak ibu guru menggunakan papan digital untuk mengajar kami, yang itu sangat menyenangkan. Kami berharap kedepannya kami dapat menggunakan alat IT untuk pembelajaran selanjutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.